Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Maulana Muhammad. Adik-adik sekalian, mohon izin pada pagi hari ini kita kembali berjumpa via daring ya. Kali ini dikarenakan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu keadaan Bangkalan ya. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi tetap jaga protokol kesehatan di rumah masing-masing. Jangan keluar kalau tidak begitu signifikan kepentingannya ya. Oke, di sini saya akan mengajarkan tentang skop CKD. Mungkin adik-adik bisa melihat di layar, ini contoh gambar yang ginjal sehat. Ini ginjal yang sudah sakit ya, atau kidney disease. Secara definisi, chronic kidney disease ini atau biasa disebut dengan CKD merupakan suatu kondisi kerusakan pada fungsi ginjal yang berlangsung lebih atau sama dengan lebih dari 3 bulan ya, bahkan kadang tanpa disertai adanya penurunan glomerulus filtration rate-nya. Selain itu, CKD ini juga didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana GFR-nya kurang dari 60 ml per menit. Jadi nanti ada slide yang sudah saya siapkan. Adik-adik tinggal melihat, oh kalau GFR-nya sekian dia masuk CKD stadium berapa, GFR-nya sekian stadium berapa, nanti ada. Jadi adik-adik jangan khawatir ya. Kemudian CKD ini juga merupakan penyakit ginjal tahap akhir yang sangat mengganggu pada optimalisasi fungsi ginjal, di mana tubuh sudah tidak mampu lagi mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke, ini referensi lain ya, tapi secara definisi sama ya. Kemudian epidemiologinya ini saya ambil di salah satu jurnal di latar belakang tesis saya dulu ya. Jadi ini masih data lama, tapi teman-teman bisa mengupdate lagi kasus-kasusnya ya, karena kondisi saya masih dalam keadaan sakit ya, jadi tidak sempat untuk mengupdate kembali. Tapi ini saya publikasikan kok di tesis saya ya. Jadi dimana sekarang kondisinya pasien gagal ginjal sudah banyak banget ya, bahkan sekarang dituntut tiap kota harus memiliki hemodialisis. Kalau dulu di Madura ini yang punya cuma Bangkalan ya, Sumeneb ya. Sekarang yang dulu yang punya Pamekasan, kemudian karena kasusnya semakin banyak akhirnya Bangkalan punya, Sumeneb punya, dan akhirnya Sampang juga punya ya. Jadi teman-teman yang di lokasi Sampang jangan khawatir ya, kalau memang nanti teman-teman sudah bekerja terutama di desa, melihat ada kondisi-kondisi yang menurut teman-teman hasil pemeriksaan fisiknya ini mengarah ke gagal ginjal, silakan dibawalah ke rumah sakit. Apa sih penyebabnya? Penyebab tertinggi pada kasus CKD yakni adalah diabetes atau kencing manis. Kenapa? Jadi kalau saya ibaratkan ada gelas, ada 2 gelas, satunya gelas air biasa dan satunya gelas air plus gula. Kemudian kita lakukan penyaringan tiap hari begitu terus-terusan, kira-kira saringannya itu akan cepat rusak pada gelas yang air biasa atau air yang ada gulanya. Dan tentunya teman-teman yang cerdas pasti akan memilih saringan yang cepat rusak adalah saringan yang menerima saringan air plus gula. Kenapa? Karena komposisi airnya lebih kental, lebih padat. Itulah yang terjadi pada ginjal kita. Pada kasus diabetes, pembuluh darahnya itu high dengan gula, kental, tidak seperti darah normal. Otomatis membuat filterisasi ginjalnya, membuat ginjalnya kerjanya semakin berat. Nah, kalau udah jebol, kalau udah rusak filternya, otomatis
ginjal sudah tidak mampu lagi melakukan proses penyaringan, yang mana nanti pada kasus gangguan ginjal ini mau vitamin, mau zat yang tidak dibutuhkan, mau yang dibutuhkan tidak bisa diakomodir dengan baik. Nah, itulah salah satu dampak atau komplikasi dari diabetes, yakni akan berdampak pada kasus chronic kidney disease. Jadi hati-hati kalau kita memiliki keluarga diabetes, tolong dikontrol gulanya ya. Jangan sampai tinggi gitu. Kemudian tekanan darah tinggi. Kenapa pada pasien tekanan darah tinggi juga akan berdampak pada gangguan ginjal? Seperti yang kita pelajari dulu di anatomi dasar dulu, bahwasannya salah satu organ yang ikut berperan andil dalam menjaga stabilisasi tekanan darah adalah ginjal, di mana di dalam ginjal ada pelepasan angiotensin. Angiotensin itu dia yang mengatur tekanan darah pada tubuh seseorang. Jadi kalau angiotensinnya atau mohon maaf, kalau ginjalnya rusak, otomatis ginjalnya sudah tidak mampu lagi mengatur pelepasan angiotensin tersebut dan berdampak dengan tekanan darah yang juga tidak dapat terkontrol. Ya, darahnya tidak normal lagi. Dan jangan kaget pada pasien-pasien gagal ginjal tensinya rata-rata 180, 189, 190 atau bahkan ada yang 200 gitu ya. Dan pada kondisi ini teman-teman jangan kaget, itu memang sudah fisiologis dari gangguan ginjal kronik ya. Mungkin dulu waktu kita PBK tensinya 120, 110, 130 lah, atau 140 maksimal. Kalau pada pasien CKD, ketika kita nanti nensi, jangan kaget kalau tensinya tinggi-tinggi ya. Kemudian penyebab yang lain, glomerulonefritis ya. Glomerulonefritis ini ya kasus-kasus peradangan pada glomerulonefritis atau di dalam nefron kita juga gitu ya. Ini biasanya kasus-kasus infeksi saluran kemih yang dibiarkan, dia akan berdampak pada piala ginjalnya, sehingga piala ginjalnya akan mengalami peradangan. Kemudian ada kasus penyakit ginjal obstruktif juga. Ini ada persentasenya ya. Jadi ini persentasenya ini berdasarkan dengan sejauh mana signifikansi dia akan mampu menjadikan kasus tersebut ke gagal ginjal ya. Kemudian faktor resiko. Faktor resiko apa sih yang menjadi perhatian khusus agar kita terhindar atau pasien mengalami gagal ginjal? Yang pertama, umur ya. Semakin kita berumur, otomatis semakin tidak mudah juga organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi semakin kita lanjut, otomatis optimalisasi organnya juga semakin berkurang. Jadi pada dasarnya wajar kalau ada kondisi-kondisi pada pasien lansia ginjalnya rusak ya. Normatifnya sih wajar, tapi fenomena saat ini banyak sekali anak muda atau ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda yang sebenarnya usianya masih usia produktif, tapi dia sudah mengalami gagal ginjal. Nah, ini kembali ke lifestyle ya, nanti ada penjelasan lanjut ya. Walaupun itu juga akan berdampak pada umurnya ya. Jadi pada konteks ini umur memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadi faktor risikonya gagal ginjal, karena kembali lagi ke optimalisasi pada organ tersebut, yakni ginjalnya. Kemudian keturunan. Kalau diabetes itu ada riwayat diabetes, kemudian dia memiliki anak gitu ya, anaknya itu 6 kali beresiko akan diturunkan. Nah, kalau kasus gagal ginjal ini hasil risetnya 2,58 kali. Kalau kita bulatkan 3 kali beresiko. Jadi kalau ada riwayat keluarga yang memiliki chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik, keturunan di bawahnya itu berpotensi 3 kali ya daripada manusia atau
keluarga yang sehat lainnya yang berfaktor risiko akan terjadi kena gangguan ginjal. Kemudian yang ketiga, minuman bersoda, pemanis buatan, asam urat, albumin, wah ini macam-macam ya. Jadi minuman-minuman ini saya ucapkan di sini saya tidak merekomendasikan. Kalau kalian pengen hidup lebih lama secara fisiologis ya, kalau umur sudah ada yang menentukan, tapi secara fisiologis, secara ilmiah kalau kita pengen lebih lama hidupnya, mulailah sehat dari sekarang. Jadi teman-teman suka minuman yang bersoda, apalagi yang berlabel-label instan itu, wah saran saya dikurangi ya, karena itu memang mudah sekali merusak ginjal. Terutama ada satu minuman, dia terkenal, dia memang murah dan hampir di semua toko-toko kecil minuman itu ada, dan itu menjadi primadona dan mungkin ya sering juga dikonsumsi oleh kita. Dan faktanya di lapangan banyak sekali pasien-pasien itu gagal ginjal karena minuman tersebut. Saya sebut aja berinisial T ya, minumannya berinisial T. Itu banyak sekali ketika saya dulu praktek itu di ruangan hemodialisis, itu rata-rata pasien tersebut sakit karena sering mengkonsumsi minuman T tersebut gitu ya. Jadi intinya hati-hatilah, syukur-syukur minum air putih aja lebih sehat gitu ya. Kemudian yang keempat, keadaan dehidrasi. Jadi teman-teman walaupun nggak haus gitu ya, tetap kita wajib minum, karena ketika kita mikir ada proses metabolisme. Proses metabolisme itu membutuhkan cairan tinggi. Jadi kita nggak tahu kinerja metabolisme tubuh kita seperti apa. Jadi anjuran mengkonsumsi 8 kali sehari tetap kita lakukan ya, jangan sampai kita abaikan. Lebih nggak apa-apa, nanti pipis terus Pak, nggak apa-apa. Justru yang nggak normal itu banyak minum tapi nggak pipis, nah itu yang hati-hati. Itu sudah ciri-ciri CKD gitu ya, banyak minum nggak pipis, apalagi sampai bengkak, wah itu hati-hati, itu CKD. Jadi kalau teman-teman ingat, bengkak itu disebabkan ada 3. Yang pertama karena ginjalnya, karena jantungnya, karena albuminnya. Jadi 3 ini adalah faktor pasien bengkak. Jadi kalau teman-teman melihat ada pasien bengkak, ingat 3 faktor ini. Lihat jantungnya normal atau tidak, ginjalnya normal atau tidak, albuminnya normal atau tidak. Ya, itu dicek. Kemudian kasus dehidrasi, saya pernah bertemu sama perempuan usianya 25 tahun kurang lebih ya. Dia jauh di bawah saya ya. Tapi ketika saya tanya, Mbak, sampai masih muda gitu ya, kenapa kok sudah masuk ke ruangan cuci darah seperti ini? Lihat tuh, rata-rata lainnya sudah lansia semua. Apa yang dia sampaikan, dia salah satu sekretaris atau intinya dia kerja di kantoran lah gitu ya. Dia kerja, ruangannya tuh persis di atas AC. Jadi karena dia merasa dingin, dia merasa nggak aus, nggak capek, nggak keringetan, jadi dia jarang minum. 2 tahun kerja di tempat tersebut, tahun kedua akhirnya dia terdiagnosis gangguan ginjal kronik, dan dia wajib dilakukan hemodialisis 1 minggu 2 kali. Jadi teman-teman sekalian, walaupun kita nggak keringetan, kita wajib minum, terutama teman-teman yang di gunung ya. Ini kan teman-teman ada yang suka mendaki ya, jadi di gunung jangan sampai kalian dehidrasi, karena di semakin dingin kondisi lingkungan, semakin tubuh itu meningkatkan metabolisme untuk membakar dan menghangatkan tubuh. Nah, proses metabolisme itu membutuhkan cairan. Nah, Pak, nanti air minumnya habis ya, silakan dikondisikan. Kalau memang kalian pengen aman ya, sediakan air yang lebih banyak. Syukur-syukur cari gunung yang banyak sumber mata airnya, jadi ketika kita kehausan, dehidrasi, aman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, jamu ya, ini orang Madura banget ya, habis jatuh meriah pelet minum jamu. Nah, itu orang Madura kayak gitu. Ini saya temukan ketika saya mengikuti seminar gagal ginjal di Samrabu kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya masukkan di salah satu faktor risiko penyebab terjadinya
gangguan ginjal. Kemudian konsumsi obat nonsteroid, ya ini biasanya kasus-kasus obat-obat anti nyeri gitu ya, anti inflamasi seperti ya piroxicam, ibuprofen, diclofenac, itu biasanya kondisi-kondisi yang memang berkaitan dengan kondisi-kondisi nyeri biasanya. Itu jangka panjangnya sih. Jadi nggak mungkin minum obat sekarang nanti langsung ke ginjal, nggak, itu jangka panjang aja. Karena memang setiap obat itu adalah ada kondisi-kondisi yang memang disebutkan dia akan berdampak atau ada efek samping lah gitu. Jadi sumber-sumbernya ini saya tulis di bawahnya tuh ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa search sendiri. Ya, itu gambar turunan ya, ada gambar jamu, soda. Oke lah, mulai sekarang kurangi minuman-minuman instan. Stadium CKD, ada berapa stadium CKD? Jadi nilai GFR, apa tadi GFR? Ya, glomerulus filtration rate, yang menunjukkan seberapa besar fungsi ginjal yang dimiliki oleh pasien sekaligus sebagai dasar penentuan terapi selanjutnya. Jadi berapa nominal GFR-nya juga akan menentukan apa intervensinya. Jadi jangan sampai salah ya. Stadium 1, GFR-nya sama atau lebih dari 90 ml per menit. Stadium 2 60 sampai 89. Stadium 3A 45 sampai 59 GFR-nya. Stadium 3B 30 sampai 44. Stadium 4 15 sampai 29. Nah, ini gagal ginjal ya. Sudah kurang dari 15 GFR-nya. Jadi mau tidak mau nih kondisinya harus dilakukan RRT, renal replacement therapy atau hemodialisis. Kemudian ini ada proses chronic kidney disease stadium 5 disebut dengan gagal ginjal. Perjalanan klinisnya dapat ditinjau dengan melihat antara kreatinin dengan GFR ya sebagai persentase dari kadar normalnya terhadap kreatinin serumnya. Ini proses perhitungannya, tapi jangan khawatir teman-teman, tidak selesai hitung kok. Stadium pertama pada perjalanan klinis ginjal. Pada kondisi ini tidak menunjukkan gejala apapun. Bone-nya normal, kreatinin serumnya normal ya. Tapi di sini akan terlihat berbeda apabila kita melakukan tes pemengkatan urin yang lama. Nah, itu akan kelihatan nanti di situ. Jadi biar kita nggak kepikiran, sebenarnya di stadium pertama bisa jadi kita semuanya ini berada di dalam kondisi stadium pertama ini. Ya, di perjalanan klinis gagal ginjalnya. Kemudian stadium kedua pada perjalanan klinis gagal ginjalnya. Kondisi ini disebut insufisiensi ginjal, di mana pada stadium ini ginjal sudah mengalami kehilangan fungsinya sebesar 75%, yang dimana kadar bone-nya, serumnya sudah mulai meningkat melebihi nilai normal. Namun masih dalam konteks kategori ringan, dan yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah kondisi nokturia atau poliuria. Ini adalah salah satu indikasi kita sedang mengalami perjalanan klinis gagal ginjal pada stadium kedua. Jadi hati-hati kondisi ini, terutama ketika kita nggak minum saat mau tidur, pos moro-moro pipis saat malam hari. Nah, itu perlu dipertimbangkan, atau perlu ada lifestyle yang perlu kita rubah gitu ya. Nah, perjalanan klinis ginjal yang terakhir pada stadium akhir ini disebut end-stage renal disease atau ESRD. Ya, stadium ini terjadi apabila sekitar 90% massa nefronnya telah hancur dan kurang lebih tinggal 200.000 nefron. Jadi, kalau kita ingat dulu jumlah nefron dalam satu ginjal 1,3 juta sampai 1,5 juta ya. Dan ini tinggal 200.000. Jadi jomplang banget. Jadi pastikan kondisi nefron kalian jangan sampai sisa 200.000. Kalau sisa 200.000, kalian wajib dilakukan cuci darah ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian terjadi peningkatan kadar bone, kreatinin serum sangat mencolok ya. Bersihan kreatinin mungkin sebesar 5 sampai 10 ml per menit atau bahkan kurang.
Pasien merasakan gejala yang sangat berat dikarenakan ginjal sudah tidak dapat lagi bekerja mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, macam-macam. Ada yang sesak napas, ada yang bengkak, ya, ada yang gatel-gatel, ada yang nggak bisa tidur, waduh macam-macam. Kalau teman-teman mau masuk atau mungkin ada yang pernah masuk ke ruangan cuci darah, wah, kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Kemudian ada kondisi pasien yang pipisnya dikit, oliguri, banyak minum tapi pipisnya dikit, wah itu hati-hati, ya. Apalagi banyak minum pas ada pembengkakan tanpa adanya pipis yang banyak, itu hati-hati banget. Itu kondisi-kondisi gagal ginjal seperti itu. Makanya pasien gagal ginjal itu dibatasi minumnya, kadang cuma 1 gelas sehari maksimal, kadang ada yang cuma satu botol kayak gini sehari. Kenapa hal ini? Memang diupayakan agar tidak terjadi pembengkakan di luar rumah sakit. Cuma pasien saat ini tuh nakal gitu ya. Oh, saya besok mau cuci darah, jadi sekarang ini minum banyak kan besok mau dicuci darahnya. Oh, alasannya seperti itu. Ya, kalau memiliki keluarga yang seperti itu silakan dimotivasi, diedukasi biar apa ya istilahnya, hidupnya biar lebih lama gitu ya. Jadi jangan sembrono juga walaupun sudah ada alat pengganti ginjal yakni hemodialisisnya. Kemudian yang paling berdampak lagi sindrom uremik yang terjadi, ya. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan kaget kalau dulu cantik, dulu ganteng, kulitnya putih ya, kemudian warnanya berubah menjadi gelap, hitam, izin, kering, bahkan sampai apa istilahnya, akerean gitu ya kalau bahasanya orang Madura. Itu sudah kondisi-kondisi uriumnya sudah menyebar di bawah kulitnya dia. Kenapa kok menyebar? Urium itu kan racun, Pak. Ya harusnya urium itu kan dikeluarkan oleh ginjal kita, oleh pipis kita. Gara-gara filternya atau penyaringnya sudah rusak, jadi tubuh sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang racun, mana yang masih bermanfaat. Balik lagi dari dalam tubuh, gitu. Jadi jangan sampai gagal ginjal dah. Biar kalian tetap cantik dan tetap ganteng ya. Kalau memang cantik dan gantengnya menurun karena menua itu wajar ya. Kemudian patofisiologi pada kondisi gagal ginjal tentunya ada hal yang mendasari ya, entah itu DM, entah itu hipertensi, entah itu minum jamu dan lain-lain, dan ini prosesnya sama dan lama ya, akhirnya masa ginjalnya berkurang ya. Walaupun sudah ada upaya kompensasi, terjadilah hipertrofi struktural di mana fungsional nefron yang masih tersisa yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan Gro ya. Kemudian ada hiperfiltrasi di situ. Jadi ada peningkatan penyaringan yang begitu tinggi, peningkatan tekanan kapiler pada glomerulusnya. Ini berlangsung secara singkat ya. Akhirnya terjadi maladaptasi dan berdampak menjadi sklerosis nefron. Nah, ini sklerosis nefron seperti ini. Mana lapannya? Nah, nih. Kemudian sklerosis nefron ini diikuti dengan penurunan fungsi nefron yang progresif. Jadi nefronnya sudah tidak mampu lagi memfilter dengan baik cairan atau darah yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Nah, ini patofisiologi yang saya dapatkan juga ketika saya mengikuti seminar. Jadi penjelasan dokter siapa waktu itu saya lupa, saya catat ya. Saya telaah dan pada dasarnya prosesnya hampir sama ya. Ujung-ujungnya nanti urinnya menurun ya, GFR-nya menurun, bahkan terjadi komplikasi sistemik secara keseluruhan. Jadi gagal ginjal ini bisa ke otak ya, bisa ke jantung, bisa ke paru, luas banget pokoknya. Kemudian sama ya, ini diabetes hipertensinya. Nah, manifestasi klinis sampai pada GFR sebesar 60%, terkadang pasien masih belum merasakan keluhan. Ingat ya, kalau kondisi merasa belum ada keluhan dengan kondisi yang jelek, tetap kita harus hati-hati, dalam artian lifestyle kita buruk, tetap kita hati-hati. Jadi biar tidak ada kondisi seperti ini, kita harus kembali minum ke jalan yang benar, minum air putih biasa ya.
Kemudian kondisi GFR 30% sudah terjadi nokturia, pasiennya lemah, mual, nafsu makan berkurang, BB-nya menurun ya. Kemudian pasien juga mudah terserang infeksi ya. Nah, ini gatal sering banget pada pasien-pasien gagal ginjal nih. Kemudian penegakan diagnosis biasanya pakai USG ya, atau komputer tomografi ya. Kemudian ada yang pakai juga MRI bagi yang berduit ya, atau pakai histopatologi biopsi. Kemudian ya bukti langsung adanya kerusakan ginjal. Oke. Pipis kita bisa kita cek ya. Jadi di pipis kita ini gimana? Semakin banyak darah atau semakin kental kondisi pipis kita nih, kita perlu waspada ya. Karena biasanya ada filterisasi yang rusak di situ. Terus yang paling ekstrim lagi adalah kondisi protein di dalam pipis. Protein itu kan bermanfaat. Jadi kalau zat yang bermanfaat gak mungkin akan dikeluarkan lewat urin. Apalagi protein. Protein itu pasti akan diserap kembali oleh tubuh karena sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah, kalau sampai ada protein di dalam urinnya, wah, itu sudah ada indikasi kerusakan ginjal. Jadi kalau ini ada kursor ya. Jadi kalau tidak ada atau negatif proteinnya 0, berarti kondisinya dia normal ya. Kalau ada 1+, 2+, 3+, ya ini sudah mengkondisikan proteinnya tinggi, dan itu mengindikasikan bahwasannya ginjalnya atau nefronnya mengalami kerusakan ya. Kemudian ya ini rumusnya, tapi tidak kita pakai ya. Terus untuk melihat fungsi ginjal turun atau tidak, untuk yang berduit bisa menggunakan pengukuran sistatin C ya. Jadi di sistatin C ini bisa langsung juga kita cross check. Oh, kalau sistatinnya 0,5 sampai 0,6. Mana kursornya nih? Ini dah. Lihat GFR-nya, masih normal nggak? Udah masih normal ya. Kalau 0,6, 0,7 dia masih normal. Jadi semakin tinggi angka sistatinnya, GFR-nya semakin turun. Kalau GFR-nya semakin turun berarti semakin tidak normal, berarti semakin mendekati ke gagal ginjal gitu ya. Kemudian ini dia tata laksana chronic kidney disease sesuai dengan stadiumnya. Stadium 1 GFR 90 ke atas. Apa tata laksananya? Diobservasi, kontrol tekanan darahnya. Stadium 2 GFR 60 sampai 89, observasi juga, kontrol tekanan darahnya dan faktor resikonya. Kalau bisa kita diskusikan, Bapak Ibu suka minum apa, makan apa. Kalau memang itu sekiranya bisa berdampak pada progresivitas penyakitnya, suruh kurangi. Kita edukasi, kita motivasi ya. Sama di stadium 3A, 3B juga begitu ya, observasi, kontrol tekanan darahnya. Nah, kalau sudah masuk di stadium keempat, kurang lebih GFR 15 sampai 29, kita sudah harus mengedukasikan, mengkolaborasikan untuk disampaikan persiapan menggunakan RRT. Apa itu RRT? Renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal. Biasanya dilakukan cuci darah. Yang kelima, stadium 5 ya, sudah kurang dari 15 GFR-nya. Ini wajib dilakukan RRT atau hemodialisis ya. Kemudian ini terapi farmakologisnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, saya ingatkan kembali pada kondisi diabetes dan darah tinggi ya, agar tidak berdampak ke CKD. Kalau kondisi diabetes silakan dikontrol gulanya, kadar gulanya ya. Kemudian kalau memang dia berlemak, lipidnya banyak,
ya, dikontrol kolesterolnya, ya, tensinya dikontrol, karena ada kondisi hipertensi itu disebabkan karena plak di dalam pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi dikontrol lemaknya, lipidnya, harapannya biar pembuluh darahnya itu stabil dan tekanan di dalam pembuluh darah, penyaluran darahnya di dalam pembuluh darah tidak terlalu tinggi sehingga tidak menyebabkan hipertensi. Data dasar identitas wajar ya, tanyakan namanya siapa dan lain-lain ya. Keluhannya biasanya pasiennya lemas, rata-rata lemas ya, karena nyeri di pinggang, kemudian ada yang sudah turunan kesadaran, ada yang sesak napas ya, ada yang bengkak. Kemudian kita tanya juga riwayat penyakit dahulunya ya, riwayat penyakit keluarganya juga tanyakan. Khawatir, ini kan tadi saya sampaikan nih, CKD itu bisa diturunkan 2,58 kali atau kita bulatkan jadi 3 kali beresiko. Kita tanyakan aktivitasnya gimana, apakah sering di ruangan AC, olahraganya rutin atau tidak, kesibukannya apa, jarang minum atau tidak, suka minum minuman energi atau tidak. Perlu kita kaji lebih lanjut. Kalaupun memang nanti ada sesuatu yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita sampaikan ke keluarganya atau keluarga kita nantinya agar tidak sakit seperti pada pasien yang di bawah ini atau dicontohkan ini. DB1 biasanya pasiennya mengalami dyspnea ya, ronski, wheezing ya, bervariasi, ada yang dyspnea ya, ada yang sampai retraksi dada, ada yang cuping hidung juga. Oke. Perlu tambahan pengetahuan, ketika pasien sedang dilakukan cuci darah, kemudian di tengah-tengah pasien dirasakan sesak napas, mesin hemodialisis wajib dihentikan gitu ya, itu di lapangan ya. Jadi tunggu dulu sampai pasiennya kondisinya normal, baru nanti kita lakukan penarikan kembali atau penyalaan mesin kembali. Darahnya juga, irama jantungnya, bunyi jantung gimana, S1, S2, S3, S4-nya biasanya sudah bervariasi, apalagi kalau sudah terkomplikasi atau berkomplikasi ke jantungnya. Ada murmur jantung, tensi meningkat pasti ya. Pak, apakah itu selalu ada pada pasien? Belum tentu. Ini hanya sebagian pasien yang kita temukan saja. Dan yang paling penting lagi, konjungtivanya anemis. Kenapa kok anemis? Ya, kenapa kok anemis? Nah, silakan nanti ini tugas kalian sebagai kuis ya, sebagai kuis, sebagai tanda kehadiran kalian. Silakan siapa yang bisa dan secepat mungkin tahu penyebab dari anemis pada pasien gagal ginjal, silakan nanti bisa share di ruangan grup diskusi ya. Nanti ada poin tersendiri dari saya. Kenapa kok pasiennya anemis gitu ya, karena ini nggak di ruang diskusi ya, jadi kayaknya perlu saya jelaskan. Jadi kenapa kok pasiennya anemis? Karena rata-rata pasien gagal ginjal ini HB-nya rendah. Kenapa kok rendah? Karena ginjal merupakan salah satu organ yang berperan aktif berkontribusi pada sumsum tulang belakang dalam memproduksi darah. Ginjal memproduksi hormon yang namanya hormon eritropoietin. Jadi pada kondisi gagal ginjal, ginjal tersebut sudah tidak mampu lagi melepas atau memproduksi hormon eritropoietin, sehingga dia tidak ada yang didistribusikan kepada sumsum tulang belakang agar sumsum tulang belakang tersebut memproduksi darah. Kalaupun mampu produksi, darahnya nggak optimal sehingga HB-nya berkurang. Itulah alasan kenapa pada pasien gagal ginjal HB-nya selalu rendah dan selalu ditandai dengan konjungtiva yang anemis. Kemudian edem ya, bengkak ya, karena memang sudah tidak mampu memilah mana elektrolit yang harus diserap dan mana yang harus dibuang
Jadi sudah tidak ada homeostasis di situ, sudah tidak ada keseimbangan, jadi larinya bengkak. Dan biasanya pada pasien gagal ginjal natriumnya tinggi. Itulah alasan kenapa pada pasien gagal ginjal gak boleh mengkonsumsi garam, karena natriumnya sudah tinggi. Ditambah lagi gak boleh minum banyak-banyak. Kenapa? Karena natrium kan sifatnya mengikat cairan. Jadi kalau banyak minum, otomatis karena tubuhnya kondisi natriumnya tinggi, cairannya yang diikat akan banyak, dan otomatis cairannya nggak akan bisa dikeluarkan, diikat di bawah kulit dan akan menjadi bengkak ya. Kemudian oke, di B5-nya nafsunya bervariasi ya, ada yang memang doyan makan, ada yang tidak ya, yang tergantung tingkat depresi pasien ya. Ada yang mual, yang muntah, ada yang BB-nya meningkat. Tapi biasanya kalau meningkat BB-nya bukan karena meningkat karena daging, tapi karena meningkat karena penumpukan cairan, efek dari tidak teraturnya pasien tersebut menjaga dalam intake atau meminum minuman. Kemudian bone, yang paling akan kita lihat adalah kulitnya ya. Kulitnya kering, hitam, bersisik, pruritus ya, racunnya sudah istilah urium ya. Jadi urium yang harusnya dibuang itu nggak dibuang gitu, dia tersirkulasi lagi ke dalam tubuhnya, karena dia bukan karena dia nggak, karena memang sudah tidak mampu lagi memilah mana yang harus dibuang dan yang tidak, karena itu racun ya masuk ke mulut dari bawah kulit, akhirnya kulit tidak mendapatkan oksigen, akhirnya gelap ya. Dan karena itu sifatnya urin itu racun, gatal ya, gatal pas digaruk gitu sama pasiennya, pas luka udah kena itu lengkap itu ya. Biasanya kita nanti di lapangan memberikan baby oil agar kulitnya tetap lembab, terus dibedakin ya gitulah, seperti itu. Perawat banget ya pokoknya kalau di ruangan HD itu, dan miris banget. Kemudian diagnosa yang sering muncul nanti ada hipervolumia ya, ada risiko perfusi renal tidak efektif ya, ada pola napas tidak efektif, ada bersilangan jalan napas, ada gangguan buang gas, ada distress spiritual ya. Jadi complicated banget sebenarnya masalah yang dialami oleh pasien yang mengalami gagal ginjal. Oke adik-adikku sekalian, sebagai bukti bahwasannya kalian telah mengikuti perkuliahan ini, silakan maksimal 10 menit dari sekarang saya memberikan video ini, teman-teman silakan mengirimkan kondisi-kondisi apapun yang berkaitan dengan gagal ginjal, entah itu foto pasien orang gagal ginjal dengan wajahnya ditutup ya, atau obat pada pasien gagal ginjal, atau mesin gagal ginjal, atau penata laksanaan yang sering dilakukan orang gagal ginjal. Intinya berkaitan dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi. Ingat fotonya ya Pak, boleh nggak saya mengirimkan foto jamu? Boleh, jamu kan tadi masuk dari faktor risiko terjadinya gagal ginjal. Pak, boleh nggak saya ngirim minuman yang menurut kami bisa menyebabkan gagal? Boleh, nanti dikirim di grup yang sudah kita buat ya, silakan. Itu sebagai absensi kalian masuk ya. Ini kan nanti soka kita jadwalkan di lain hari aja. Terus jangan lupa, karena nanti juga akan saya share di YouTube, silakan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, saya tunggu dokumentasi yang berkaitan dengan gagal ginjal, boleh obatnya, boleh faktor risikonya, boleh apanya deh, atau boleh pasien yang bengkak, ciri-ciri orang yang bengkak karena gagal ginjal, atau Pak boleh saya ngirim air, boleh. Itu yang berkaitan dengan yang bisa atau keadaan pasien-pasien gagal ginjal gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya Adik. Mohon maaf apabila ada ucapan dan sikap yang kurang berkenan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat, salam tangguh. Kalau lagi sakit
atau kalau lagi gak enak badan jangan pura-pura tangguh, istirahat aja di rumah gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.